Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing uh, terkait uh, proses penjadwalan pada CPU. Yaitu tentang algoritma penjadwalan round robin uh, pada CPU yang digunakan di CPU. Oke, jadi apa sih algoritma penjadwalan round robin ini? Jadi round robin ini merupakan salah satu penjadwalan proses, merupakan salah satu dari algoritma dari penjadwalan proses di CPU. Di mana algoritma ini prosesnya itu akan digilir pada set, antriannya. Semua proses akan digilir untuk melakukan proses pada antrian di CPU. Kemudian proses akan mendapatkan jatah, diberi jatah berupa time quantum. Time quantum ini berupa slot atau space waktu yang diberikan CPU untuk uh, proses yang berjalan di CPU. Uh, Bila time quantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU nanti akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses round robin ini, eh, setiap proses tidak ada yang diprioritaskan. Semua proses sama, kemudian waktunya sama yang diberikan oleh CPU. Konsep dasarnya dari algoritma ini bersifat time sharing. eh, Kemudian tiap proses akan dibatasi waktu per prosesnya. Eh, di sini disebut dengan quantum time. Ketentuan algoritma Ronald ini ada dia, yaitu jika proses memiliki CPU burst atau burst time lebih kecil atau sama dengan dari quantum time, maka proses akan melepaskan CPU jika telah selesai digunakan. Kemudian CPU dapat segera melakukan proses selanjutnya. Kemudian yang kedua, jika proses memiliki CPU burst atau burst eh, time lebih besar dari quantum time, maka proses akan dihentikan. Kemudian jika sudah mencapai quantum time-nya dan selanjutnya mengantri kembali di posisi paling belakang atau bagian tail dari antrian, bagian ekor dari antrian. Antrian CPU. Kemudian menjalankan proses yang berikutnya. Nah, yang ketiga, jika quantum time-nya belum habis dan proses dalam uh, state menunggu atau menunggu, maka proses akan diblok dan CPU akan dialihkan ke proses lain. Oke, untuk memperdalam untuk belajar algoritma dari round robin ini, uh, kita akan lihat studi kasus bagaimana cara kerja dari algoritma round robin ini. Oke, di sini saya sudah buat ada contoh kasus ya. Di sini ada 5 ID, 5 proses dengan ID P1 sampai P5. Proses name-nya bermacam-macam dari Google Chrome sampai Mozilla. Kemudian di mana setiap prosesnya datang dengan waktu yang bersamaan, yaitu pada 0 milisecond. Kemudian untuk lama prosesnya berbeda-beda. Untuk P1 ada 4 milisecond, P2 ada 9, P3 ada 6, P4, 5, P5 dan 3. Untuk quantum time-nya sendiri yang diberikan oleh CPU adalah
diketahui di sini ada 4 milisecond. Oke, yang menjadi tanya dan tugas kita adalah mencari yang namanya CAT dan waiting time. Kemudian ada completion time atau waktu selesai dan waktu mulainya di CPU. Oke, untuk membantu kita dalam mencari ini yang kosong ini kita perlu yang namanya Gantt chart. Ini merupakan sebuah diagram di mana diagram ini sering digunakan untuk memanage atau biasanya digunakan untuk manajemen proses. Kira-kira seperti ini diagramnya, teman-teman bisa search di Google, di search engine ya, Google. Oke, di sini antrian ini saya buat untuk apabila ada stem yang tersisa, maka saya akan masuk ke bagian detail dari antrian di sini ya. Oke, langsung aja kita cari ini ya, Gantt chart-nya. Oke, yang pertama di sini kita mulai karena semuanya dimulai dari second yang sama, waktu tiba yang sama, maka diambil dari yang paling atas, itu proses AD dengan P1, waktu tibanya adalah 0 dan terus time-nya adalah 4. Waktu tibanya adalah 0 sini. Kita kasih tahu dengan on aja, kasih tanda dengan ini bahwa ini on, berarti dia mulai ya, dia tiba, dia masuk ke CPU. Karena suaranya 0, saya kasih on aja semua. Oke, udah saya kasih on semua. Kemudian kita cari Gantt chart-nya. Di sini lama prosesnya adalah 4. Kemudian sedangkan kita cek dulu ya, ini burst time-nya sama quantum time. Kita cek apakah 4 ini lama prosesnya sama quantum time-nya adalah sama-sama 4. Berarti quantum time yang diberikan oleh CPU adalah 4, dan lama proses untuk proses T1 ini adalah 4. Jadi tidak bersisa, habis. Oke, karena mulai dari 0 ya. Mulai dari 0, berarti di sini dia masuk, kemudian kasih start ya, untuk tertandai dia mulai dari sini dan sampai 4, 2, 3, 4 seperti ini. Kita kasih tanda dengan kita beri warna, contohnya adalah terserah ya, kita beri kasih warna ini, maka dia berhenti di 4. Proses T1 berhenti di 4. Oke, kita kasih tanda juga dia berhenti di sini ya, N. Oke, selanjutnya karena proses P1 sudah selesai, maka dia masuk ke proses P2. Ya, masuk proses P2. Proses P2 waktu tibanya adalah 0, dan karena
sebelum itu ini burst time-nya, lama prosesnya adalah 9, sedangkan quantum time-nya 4. Berarti akan masuk di sini nanti adalah CPU-nya memberi waktu untuk prosesnya adalah 4 milisecond. Jadi yang digunakan adalah cuma 4 milisecond dan bersisa 5 milisecond dari proses V2. Oke, karena sisa 5, maka dia akan dimasukkan ke bagian tel. Jadi karena dimasukkan ke yang tel, dimasukkan ke sisa antrian ya. Saya masukkan ke sini. Di sini karena dia bersisa 5, kita kasih 5 di sini. Oke. Seperti itu. Oke, selesai. Kemudian karena proses P2 telah digunakan oleh CPU, quantum time-nya adalah 4. Dia mulai dari 0, karena 0 dipakai ada proses yang berjalan, yaitu dipakai oleh proses P1, maka harus menunggu sampai proses selesai. Jadi proses selesainya adalah di 4, maka kita mulai dari 4 milisecond. Nah, start di sini. P2 start mulai di sini dengan 4 kuantum. 2, 3, 4 sampai 7. Digeser sampai 7. Ini kita kasih warna dengan garam, misalnya hijau ya. Oke, maka dia akan berhenti di karena dia bersisa, maka dia masih belum berhenti. Prosesnya dihentikan terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan di bagian akhir karena sudah masuk ke bagian antrian, ekor dari antrian. Oke, maka dilanjutkan. Ini syaratnya adalah syarat yang kedua yang tadi, yaitu burst time-nya lebih besar dari quantum time-nya. Jadi maka prosesnya dihentikan dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, proses selanjutnya adalah P3 ya. Ini P3 adalah VS Code. Waktu mulainya dia masuk, waktu dibaca adalah 0 di sini. Kemudian ada 6, lama prosesnya 6 milisecond, berarti lebih besar dari quantum time, maka ini juga akan dihentikan nanti. Maka prosesnya dimulai dari setelah proses P2. Makanya adalah di sini. Proses P2 ini saya showkan terlebih dahulu. Oke, di sini P2 ya. Dia mulai dari sini P3-nya sampai dengan 4 kuantum atau 4 milisecond. 2, 3, 4. Oke, kita kasih warna. Dan misalnya warna ini. Oke, di sini waktu mulainya. Dia belum selesai ya. Oke, selanjutnya maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses P4. P4 sama-sama 0. Di 0 dia memiliki burst time 5 dan akan lebih besar dari quantum time dengan 4 milisecond. Maka saya sedikit lupa ya, di bagian proses P3 dia memiliki 6 milisecond, maka bersisa
dia bersisa 2. 6 kurang 4 adalah bersisa 2 ya. Nah, udah diambil 4 proses, maka bersisa 2. Kita masukkan di sini di bagian P3. Di P3 ini masukkan di sini dengan 2. Oke. Oke. Ini kita catat agar tidak lupa ya. Kemudian lanjut ke proses P4, menulis serial dengan rows time 5, maka dia 5 kurang 4, maka bersisa 1. Kita masukkan di sini di antrian sisa satunya, prosesnya ke ekor antriannya. Kemudian di sini kita buat 4 kuantumnya, ini adalah proses 2, 3, 4. Oke, kita kasih warna soal orange. Oke, di sini dia pertama mulai di 12 ya, karena 12 ini start, dia mulai dari sini. Oke, selanjutnya karena proses ini sudah dihentikan melebihi dari quantum time, kemudian dia lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu P5. P5 adalah memiliki 3 hours time, maka lebih kecil dari quantum time. Maka 3 kurang 4, maka dia akan minus 1. Maka di sini dia akan cuma dipakai 3 quantum time. 2, 3. Ini kita kasih warna merah, so dia mulai dari sini, dia proses P5 nggak ada yang sisa karena dia sudah minus ya. Oke, sekarang karena proses semua sudah digilir, sudah lakukan, maka dia akan periksa lagi proses yang tadinya belum diselesaikan atau dihentikan, yaitu dia akan periksa di bagian ekornya. Ini bagian ekor yang terakhir, satu, itu P4, berarti yang bagian head dari antriannya sekarang adalah 5 atau P2. Maka 5 proses P2 ini akan dilanjutkan. P2 ini akan dilanjutkan, berarti 5 dikurang 4, terus time-nya 5 millisecond, lebih besar dari quantum time, yaitu 4 millisecond. Maka akan bersisa 1. Kita taruh di sini 1. Kita tandai bahwa ini sudah terpakai ya, biar tidak lupa. Dan tandai dengan warna, misalnya warna ini. Oke, sini. Oke, kemudian prosesnya dijalankan di sini ya. Ini proses P2 dengan edit P2. Di sini berarti dia akan melanjutkan di sini P2 dengan 4 quantum time, GT 1, 2, 3, 4. Kita kasih warna yang sama ya, hijau seperti ini. Oke. Selanjutnya dia akan periksa lagi ke proses ini dihentikan karena bersisa 1, atau lebih burst time-nya lebih besar dari quantum time.
maka akan dilanjutkan, dihentikan, dan dilanjutkan proses selanjutnya. Itu proses selanjutnya adalah di head keduanya adalah ini, nilai tengahnya. Nilai selanjutnya proses P3 yang memiliki close time 2. Diperiksa close time 2 lebih kecil dari content time, maka akan minus 2. Nah, ini akan terpakai. Kita sini dulu. Ini adalah P3. Yang ID P3, ini ID P3 ya. Kita copy. Dia pakai dua quantum, dua persen ya. Bisa 2% di sini. Setelah proses ini ya, bukan kita copy sini. Oke, seperti ini. Oke, yang seharusnya dilakukan adalah CPU memberi kontennya 4, maka ini akan proses 2 lagi, 2 second lagi akan di block dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, di proses selanjutnya, ini kita tandai dulu. Dengan warna misalnya hijau ya. Wah, ini sudah terpakai dan ya udah habis ya, nggak susah. Oke, selanjutnya adalah yang di bagian antrian tersisa yang ini, proses P4 di bagian ekor dari antrian. Dia memiliki 1% lebih kecil dari content time, maka dia juga akan block nanti karena CPU memberikan content time dengan 4 millisecond. Ini adalah P4. Oke, P4 di sini. Kita copy yang di sini, kita copy, kita taruh sini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita tandai bahwa ini sudah dipakai. Warna biru. Oke, kemudian proses di blok karena cuma 1 ya, lebih kecil dari content time, tersisa 3 content time. Kemudian maka ini proses ini di blok dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu dia periksa lagi ke antriannya. Pertama dia akan cek lagi ya, apakah ada proses yang masuk atau tidak. Jika tidak ada proses yang masuk, dia akan periksa ke bagian antrian. Di sini di bagian antrian dia mendapatkan antrian di sini 1 IP2 yang memiliki sisa 1 tadi, maka dia akan pakai 1 ini. Oke, 1 di P2. P2 maka P2 di sini ya. Oke, seperti ini. Maka proses selanjutnya akan karena first time-nya lebih kecil dari content time, maka akan juga di block dan lanjutkan proses lain. Kemudian dia periksa lagi ke antrian apakah masih ada. Ini kita tandai dulu bahwa ini telah dipakai. Seperti ini. Misalnya ini ya. Oke, dia periksa lagi ke sini apakah ada yang masuk prosesnya, nggak ada. Dia periksa ke antrian apakah masih ada proses yang tersisa,
tidak ada, maka proses sudah dihentikan, di CPU. Berarti cuma sampai di sini prosesnya. Oke, berarti yang proses P2 berhenti atau completion time-nya di sini di 27, berakhir di 27. Kemudian untuk proses P3 berhenti di 25 milisecond, kemudian P4 berhenti di 26 milisecond, kemudian untuk P5 berhenti di 19 milisecond. Oke, seperti ini saya kira gambarannya. Oke, kita udah mencari jam chartnya, kita dapat ini yang kita ke sini untuk mengisi tabel yang kosong ini dari jam chart yang kita dapatkan dari data yang tadi yang kita cari. Oke, sekarang di sini adalah start time dari proses P1. Maka dia mulai dari 0. Dia start dari 0, berarti SD-nya 0. Di sini 0. Dan dia selesai di completion-nya di P1 ini di 4. Ini ya, 4 milisecond. Kita isi 4. Oke. Kemudian untuk proses kedua, dia mulai dari 4 milisecond karena harus tunggu terlebih dahulu proses P1 sampai selesai. Kemudian untuk untuk P2 atau proses kedua, dia berhenti di 27 milisecond. Ini kita isi di sini 27. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses P3 yaitu P-Scott, dia start di 8 milisecond. Sini kita taruh 8. Kemudian dia berhenti di 25 milisecond. Ini dia berhenti di 25 milisecond. Kemudian untuk proses P4 dia mulai dari 12 milisecond di sini ya, berhenti di 26 milisecond. 12 mulai dari 12 start time-nya, dia berhenti di 26. Oke, kemudian proses dengan ADP 5, dia start dari 16 berhenti di 19. Ini ya, ini. Oke, 16 dan 19. Oke, untuk mencari waiting time setelah mendapatkan starting time dan completion time atau CT dan SD, kita dapat mencari waiting time dengan dua rumus, yaitu waiting time dengan SD yaitu start time kurang arrival time atau waktu datangnya. Atau karena kita udah dapat juga completion time-nya, kita bisa cari dengan rumus completion time dikurang course time dikurang arrival time. Oke, langsung aja di sini ya, kita langsung belahkan. Saya pakai rumus ini dengan ini, kita kasih dengan sum, kita buka kurung, kemudian kita pilih, itu kita pakai rumus yang kedua aja, itu CT kurang BT kurang AT, itu CT itu ini,
completion time itu ini kita select, kemudian dikurang, kemudian kita select lagi dt ya, ini kemudian dikurang at itu ini. Oke, kita enter ya. Oke, dapat waiting time-nya adalah 0 di sini ya. 4 kurang 4 0, 0 kurang 0 0. Oke, saya besar. Ini untuk yang proses kedua, waiting time-nya adalah kita cek proses tunggunya dengan rumus yang sama, sum kayak ini. Compression time dikurang dt, terus time-nya kurang refund, enter. Dapat 18 ya. Kemudian untuk proses ketiganya rumus yang sama juga. Oke, kita select ya, ct dikurang bt ya, dikurang at, kita enter. Dapat 19. Kemudian untuk proses di 4 kita masukkan rumus yang sama, sum dari ini udah otomatis ya. Select 6 dikurang dt dikurang 0, enter. Oke, kita dapat 21. Kemudian yang ini ya, sama juga. Setelah ct dikurang dt dikurang at, enter. Oke, sudah dapat 16. Ini adalah rata-rata dari ini ya. Waiting time-nya adalah 14,8. Rumusnya adalah ini. Correct semua ini ya. Oke, selanjutnya untuk kita cari PAD-nya. Rumusnya adalah kita bisa gunakan, ini ada dua rumus, bisa dengan compression time dikurang AT waktu selesai dengan waktu tiba, kemudian bisa dengan waiting time, proses menunggu ditambah course time atau lama prosesnya. Langsung aja kita jelaskan, zoom ini, kita select, kita pilih yang berdua aja, WT di sini ditambah dt ya. Oke, enter. 4. Oke, dan untuk ini juga sama ya, zoom ini ditambah dt wt ditambah dt, enter. Kemudian untuk proses ketiganya kita gunakan langsung,
tambah putih. Dia sama. Ini dia sama ya. Langsung tambahkan langsung. Kita ambil putih ini, kita tambah dengan BT. Klik enter. Oke, sudah semua tabel yang sebelumnya depan sudah kita isi semua. Oke, sekian untuk sharing dari algoritma penjadwalan Ronaldin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.